lagi bersama kita di Public Corner. Yes. Outfit agak Itali nih gue lihat. Iya. Kalau gue ini kayak apa ya? Supir tuk-tuk di Thailand kayaknya. Iya tadi gue bilang pakai piyama gue. Tapi bilang adem enak nih. secara Enak. apa sih kok kayak Harga gitu juga ya? lumayan tadi gue tanya Ari ini. Iya, lumayan. Gue bilang nggak niat juga nih public nih gue bilang nih. Kan kalau di sono-sono kan belinya 30.000. Ih. Gatel loh. Bang Wanda, wah ini balik ke episode pertama kita hari ini mungkin lebih ke baca berita-berita viral nih. Boleh. Kalau gue kan anaknya TikTok banget ya. Hmm. Parah gue TikTok banget, gue sebelum tidur, bangun tidur pertama kali pasti TikTok. Pasti gue cek. Dan semua berita TikTok itu dari 10 kali scroll pasti ada 8 kali yang bertanya tentang Gus. Gus ya? Gus. Gusnya Gus siapa itu? Sekarang ada 3 Gus yang lagi menurut gue muncul di gue. Kenapa? 2 Gus bang. 3. Oke. Gus pertama Agus Mata, Gus kedua Gus Miftah, Gus Buntung. Gus ketiga Gus Tangan Buntung. Yang dituduh memerkosa. Iya kan? Yang lu tahu yang mana itu? Semuanya tahu. Semuanya tahu. Kalau gue kebetulan kan emang lumayan sering online-nya di Instagram. Ya lumayan juga banyak sama. Tiga berita itu muncul terus. Pertama kali kita bahas Gus yang mana dulu nih ya, yang enaknya. Yang ST dulu. Gus ST. Gus pedagang ST. Pedagang ST. Wah, itu kacau sih gua. Gue salah satu orang yang tidak berkomentar sih kemarin. Gue juga nggak komentar tapi karena anjir gue kalau komentar bingung juga gitu. Cuman gue sangat amat sakit hati sih ngelihatnya. Yang lebih bikin gue sakit hati yang ngomong itu adalah pemuka agama gitu loh. Ya, betul. Yang dimana agama kan, pemuka agama kan jadi guru kan. Guru kan mengajar kebaikan. Jadi kalau misalkan yang melakukan itu orang yang seharusnya mengajarkan budi pekerti, itu kita krisis moral sih. Ya, dibilang. Kacau. Dan dia kan ini sekarang tuh dia tuh staff Utusan khusus presiden. Wah. Bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Tuh berat loh itu. Kerukunan beragama. Ya harusnya kan orang yang diutus buat kerukunan agama berarti siapapun dia, apapun agamanya, dia bisa ngegendong 5 agama yang disahin di Indonesia gitu ya. Betul. 5 apa berapa sih Indonesia? 5 benar. Benar ya 5 ya. Seharusnya seperti itu. Cuman kemarin tuh kelakuan tidak mencerminkan. Benar. Hal itu sama sekali. Gue juga. Tapi kemarin gue dapat info, baru banget tadi gue dapat info kalau dia itu menyatakan diri mundur ya dari jabatannya. Nah itu mundur apa dipecat tuh? Wah, lu gak tahu deh, mau mundur mau dipecat, yang penting dia udah nggak nongol lagi sih. Maksudnya udah nggak, harusnya emang nggak menjadi wakil ya, menjadi wakil rakyat ya. Iya, nggak bisa yang kayak begitu. Sebelum memutuskan mundur sempat diberi teguran oleh Mayor Teddy selaku sekretariat kabinet. Nah ini juga nih Bang sebenarnya. Jadi kejadiannya itu nggak baru. Kejadiannya itu kayak minggu lalu. November kalau salah ya. Iya, pokoknya kejadiannya udah lama dan dia tidak pernah merasa itu bersalah. Iya. Setelah dia videonya viral, dia ditegur sama Mayor Teddy, disuruh sama Pak Presiden, baru dia minta maaf. Itu benar-benar rasa minta maaf atau rasa bersalah atau rasa ketakutan karena disalahin. Kalau orang-orang bilang sih gimana ya? Itu bukan cuma salah sih sebenarnya, itu lebih kepada apa ya? Emang etikanya dia nggak ada aja. Iya sih. Iya maksudnya kan itu dia ngomong di saat dia lagi ceramah cuy. Benar. Yang disaksiin mungkin banyak, ribuan kali banyak banget ribuan hari itu. orang. Dan orang-orang yang di sampingnya itu istilahnya kayak wakil-wakilnya dia pada ketawain. Buset, kalau itu bapak gue sih kelar. Dan yang ngetawain yang sebelah-sebelah itu pemuka agama juga masalahnya. Makanya jelas. Kayak wah moralnya pada kemana nih menurut gue nih. Aduh. Kadang mungkin kita atau teman-teman kita yang suka nongkrong di jalan, suka minum-minum, mungkin suka dipandang sebelah mata. Ternyata moral kita tuh jauh lebih beradab daripada para pemuka agama yang pakai baju rapi, yang pada berilmu. Kelakuannya tidak sebaik kita yang nongkrong di jalan yang dituduh nggak punya masa depan lah, apa segala macem.
Padahal udah jelas loh, maksudnya hukum di Indonesia tuh kayak misalkan catcalling aja kayak Q, itu aja udah ada hukumnya loh. Nah ini ngatain goblok parah. Iya, di depan banyak orang. Ngatain orang lebih tua dari lo dengan goblok. kalimat goblok. Iya. Soalnya di agama ya. Sini Gus Miftah gua kasih tahu nih, kalau lo nggak tahu ya, lo kan pemuka agama nih. Iya kan? Iya. Gue juga walaupun gua nggak seagamis itu, cuman gua ada taunya dikit nih. Ada salah satu ayat di Al-Qur'an yang mengatakan permintaan maaf dan sopan itu jauh lebih mulia di mata Tuhan daripada membeli sambil menghina. Benar. Lo minta maaf, sorry ya gue nggak bisa beli, sorry ya gue nggak bisa nyumbang ke lo. Itu di mata Tuhan jauh lebih mulia daripada lo beli, tapi lo ngata-ngatain orang. Lo udah kagak beli, ngata-ngatain, ngakunya pemuka agama, ngerti Quran, disuruh jualan lagi orang goblok. Iya. Wah parah itu. Dan lo parah. pasti tahu ayat itu dong dia harusnya. Ya harusnya tahu ya. Harusnya tahu dong. Kalau emang dia beneran ya. Iya. Kalau misalkan dia beneran kayak begitu. Iya, harusnya dia tahu dong, maksud gua. Lu kan yang memiliki adab, mengajarkan gitu ya. Pemuka agama kan mengajarkan adab. Harusnya lu tahu dong. Kalau misalkan adab itu kita dulukan baru daripada ilmu. Lu nggak usah lu punya ilmu banyak, lu punya aduh sakit. Lu punya ilmu banyak, lu punya wah gua S2, S3 apa segala macem, tapi kalau lu tidak punya adab, kalau lu tidak punya budi pekerti, lu nggak akan kemana-mana. Ya nggak? Indonesia kan adab, sopan santun, akhlak dulu. Iya. Baru ilmu. Tapi yang disorot orang juga gue juga bingung sih. Orang nggak beradab tapi jamnya mahal-mahal cuy. Bingung ya, apa gue jadi orang nggak beradab? Iya juga sih ya. Iya nggak? Iya. Iya kan? Damnya gede-gede. Iya kan? Gold. Yang ada gambar-gambar crownnya itu. Anjing. Gue bilang orang nggak beradab tuh bisa begitu. Cuman kan belum tentu di hatinya dia tenang loh. Iya sih, itu Mungkin, yang pasti. Mungkin kalau kita beradab, kita baik sama semua orang baik sama kita, hati kita tenang. Iya. Dia kita nggak tahu dia tidur nyaman atau tidak. Iya. Ya kan? Mungkin dengan dia pakai jam segala macem kayak gitu, dia pakai alat kayak gitu untuk membuat dia diterima, percaya diri. Iya. Padahal kita kan cuma duduk, minum bareng temen-temen udah percaya diri. Ya nggak? Iya. Itu. Nah, cuman dari kemarin tuh Bang, kan orang banyak fokus ke Gus Miftahnya. Iya, gue suka ngelihat berita-berita yang gimana juga dari kacamata si penjual teh ini. Benar. Gue pribadi, kalau misalkan dikatain goblok, dapat 300 juta. 4 orang gue suruh biar gue 1,2 M. 4 orang, gue minta, ayo goblokin gue, wey. Iya dong, 300 juta digoblokin, buset, umroh, anak disekolahin. Iya sih, kalau kita mikir ke arah sono. Benar, gue juga sih. Apa kita tes ya siapa gitu yang goblokin gue ya? Disamperin nggak mau Willy Salim? Willy Salim kan tuh 100 kan? 100 Iya. juta, benar. Iya, nyamperin itu dia. 300 juta tuh yang ke publish. Belum yang nggak Samping-samping. yang nggak pakai video ya? Belum yang nggak pakai video. Iya juga. Gope ada mah 5 juta mah. Oh, udah jelas gue mau. Ada nggak ya perasaan dia? Kayaknya gue harus berterima kasih sama Gus Miftah. Dalam hati pasti iya sih, Cu. Ada ya? Ada lah. Ada, karena ya gue digoblokin, gue dapat berkas gininya. Ini kalau kita lihat dari sisi tukang teh, jangan kita tidak membenarkan apa yang Gus Miftah lakukan, salah. Cuman kan dalam setiap kondisi kita harus melihat hal positif. Iya. Mungkin ini cara Allah mau ngangkat derajat dia. Iya, betul. Ya kan? Betul. Oke, gue uji lo dikatain goblok depan orang-orang. Tapi abis itu kalau lo tahan dengan ujiannya, kan dia tahan, dia benar-benar nggak marah. Coba itu kalau misalnya kondisinya tehnya dibanting, anjing lo, Gus bangsat, beda urusan. Nggak jadi 300 juta. Itu yang pengajian berdiri semua sih. Dia yang dipukulin malah kan, karena lu kok ngatain guru gue. Iya. Beda urusan. Untungnya dia sabar. Info deh. Pengajian berikutnya di mana? Biar gue lewat, jangan gue tahu. Ada berkahnya, benar. Gue juga sih. Gue dari dulu katain temen gue, goblok lo, nggak ada. Nggak ada diutangin malah. Iya sih, bener sih, masuk akal sih. 300 juta lo dalam semalam, deng. Gila, anak disekolahin. Belum ntar ada lagi yang renov rumahnya. Pasti.
Yakin gua. Ini belum dari pemerintah dapat dia. Ya nggak tahu deh. Harusnya dapet nggak sih? Iya, harusnya iya. Ya nggak? Harusnya iya. Harusnya dari pemerintah dapat, dari pengusaha-pengusaha yang nggak mau di ini. Karena kan orang banyak yang sedih tau. Iya. Banyak yang kesentuh hatinya, banyak yang gue bilang gitu. Gue juga dari zaman dulu kan gue pernah cerita juga di podcast mana gitu. Kalau gue tuh zaman dulu sempet emang jualan keliling juga cuma kayak dia. Oh, iya. Tapi gue kue talam dulu. Gue ngebungkusin pagi, keliling sampai sore, ya kayak begitu. Cuma alhamdulillah nggak ada yang goblok-goblokin gue. Nah, alhamdulillah dong, nggak ada 13 juta. Iya, kalau tahun ini gue mendingan gue digoblokin. Iya, Ya gue pancing, Iya kan, gue pancing. Iya nggak? Goblokin gue dong, goblokin gue dong. Tapi mungkin dulu tuh nggak begini-begini. Ini kan nggak ada kamera dulu ya. Iya. Berarti tukang tes lain harus berterima kasih sama Gus Miftah, berterima kasih sama yang viralin pertama, Iya. sama yang iya. videoin. Karena dia tuh. Iya. Oke, kita ke next Gus. Enaknya siapa nih? Gus kedua nih. Gus ini ya, Gus yang kemarin. Oh, Gus Mata. Oh, kalau dia nggak jelas tuh. Emang, gue juga bingung. Nggak jelas. Gue juga Mas. bingung. Arahnya kemana gue nggak ngerti, ngelibatin banyak orang. Iya. Maunya apa sih dia? Gue awal dulu ngikutin tuh bang. Oh ini, dan kalau boleh jujur ya, gue nyumbang cepet. Oh, Karena kasihan gila gue dulu ngeliatnya. iya. Anjing disiram dia Oh. sama anak buahnya, matanya buta, sebadan badannya. Kan gue jujur gue penonton Pratiwi Novianti. Oh. Gue tonton, anjing kasihan gila, gue bilang. Terus undang Densu, kasihan gila, gue bilang. Akhirnya buka donasi kan, cepet masuk. Udah deh, Bismillah deh, la ta'ala, ikhlas gue buat dia nih. Sekarang ikhlas ya, Bang? Kagak anjing. Bangsat. Jadi kalau misalkan dia mikir itu duit dia, gue salah satu orang yang gue salah satu donatur. Agak, gue nggak ikhlas duit gue buat lo. Anjing. Bangsat buat bayar utang kakak iparnya anjing. Iya. Kakak ipar lo yang pinjol, masa duit cepet gue yang dipakai buat bayar? Itu sih yang, dan yang kesel dia malah ngajak ribut orang nolongin dia. Iya, itu salah dia tuh. Kurang ajar anjing. Binatangnya tahu terima kasih loh bang. Hmm. Ya pastilah mungkin ada beberapa cara Novi yang dia tersinggung. Cuman kan lu tetap harus tahu basicnya. Oh dia yang awal nolongin gue. Iya. Nggak ada Novi gue nggak mungkin punya dapat duit segini banyak gitu loh. Kenapa maksud gue nggak gini aja? Maksudnya yang diutamain emang buat perobatan lo dulu. Yeah. Kalau misalkan emang lo pakai BPJS apapun segala macem, ya lo tinggal ngomong ke Novi. Gimana kalau lebihnya buat yang lain kan gitu Iya. ya? Kan enak. Jangan lo langsung ya kan? Novi udah ngomong, lu buat pengobatan dulu Gus. Habis buat pengobatan, Iya. baru buat yang lain. Iya. Dipakai sama dia buat yang lain, diminta sama Novi, duitnya ditarik sama Novi biar Iya. udah biar gue yang ngurus. Kagak pengobatan, dia maunya duitnya balik. Kan gila. Berarti kan nggak bener. Dan udah kepake berapa? 300 ya? Udah kepake 300 juta. Bukan buat pengobatan. Lagi-lagi 300 juta. 300 juta mulu deh yang muncul ya. Ini ada apaan deh? Settingan nggak sih? Kagak lah ya, orang disuruh sampai buta, masa settingan? Buta bang. Buta tuh emang. Ternyata katanya nggak buta. Nggak buta. Itu Ternyata yang katanya nggak tutup buta. dikit. Dia emang nutup aja. Biar di iniin. Terus sama si itu tuh, yang gue gedek juga si ada orang-orang Mali satu tuh, Farhat Abbas. Nggak, kalau iya itu juga aneh sih waktu orang. Aneh dia juga aneh. Kalau dia emang nyari viralnya nggak sih? Ya, satu nyari viralnya karena dia nggak mungkin kalau nyari commission fee. Mungkin, tapi mungkin dia berharap kalau duitnya balik ke Agus, ada itu Didapat hitungannya gitu. sama Agus mungkin. Iya juga sih. Kan kita nggak ada yang tahu. Gus nanti kalau duitnya balik, GoPay buat gue kan. Nah, bisa. tuh orang emang aneh sih. Dari Sekarang dulu. sekarang dia juga itu saya bersama Gus Miftah tuh. Gue Oh dengar. iya? Iya. Oh dongo sih, jatuhnya dongo. Apa gue salah ntar dikoreksi aja deh. Kalau iya sih jatuhnya dongo dia. Iya. Terus sekarang, Gila, pengacara gila. iya jadi kayak apa sih anjir lu Gue pada nggak- sesama orang hukum gue kayak malu gitu ngeliat para tabas anjing. sama orang hukum. Iya makanya Farhan Abbas nih nggak- tapi dari dulu dia nggak jelas. Emang. Dia pernah pengen jadi presiden anjing, kayak anak kecil tanya cita-cita. Mau jadi apa presiden? Dia pernah pengen jadi presiden, dia pernah. Pokoknya aneh-aneh dia dari dulu emang. Sempet hilang, kenapa muncul lagi ya? Hilang pas nikah kan waktu itu Oh iya, kan. oh lagi enak. Oh dia sempet nikah. Nikah sama idola gue itu. Nia Daniati.
Tapi tadi ente katanya ini hukum. Apa? Hukum gue. Iya. Tata negara gue. Oh iya. Tata negara tuh ngapain? Yang iniin undang-undang. Oh iya. Iya. Itu- Serem gue kalau misalnya gue jalanin gue serem gue. Kalau misalnya gue jalanin gue serem gue. Anjir. Gue ngerumusin tuh Lulus tuh? undang-undang. Iya. Oh lulus. Anjir, di mana? Sudah rencana Di mana tuh? di Cianjur. Anjir, keren gila. Berarti ente sarjana hukum dong? Sarjana SH. hukum. Iya, SH gue. Pasal 23 ayat 10? Kalau nomor 23 gue tahu monyet. Kok pasal 23 gue tahu togel. Kok togel nomor 23 monyet tuh. Berarti ente bisa jadi pengacara dong? Oh, Sekolah dilanjutin. Sekolah lagi. Pengacara notaris itu sekolah lagi sama kayak dokter 2 tahun lagi lah. Tapi dulu pas ente ngambil hukum nih, cita-citanya tuh kemana tuh? Nggak ada. Lah, kok begitu? Yang penting ada sarjana aja cum gue. Ya kalau ada sarjana aja ngambilnya gampang dong, komunikasi. Hukum kan berat. Kan sepupu gue rektornya. Oh, Iya. anjing gue baru denger ini orang ngambil jurusan pakai orang dalam. Tapi bener nggak pengacara tuh harus head on supaya branding, kan gue sering denger tuh. Iya. Ya sekarang gini, kalau misalkan pengacara mendem-mendem aja orang mana yang lihat? Iya. Kan nggak ada yang ngelihat. Siapa yang mau lihat? Banyak Ya harusnya cara. dibikin cerita yang diliput media, ya orang jadi tahu. Oh si Wanco ini kayak pengacaranya nih, iya. hubungin lah, cari tahu lah, iya. gitu. Berarti kayak si ini dong yang TikTok siapa ya? Ogan Gobe. Yang saya Stinky. Saya artis. Oh iya Firdaus. Firdaus. Iya. Harus kayak gitu bisa kan? Bisa. Tapi Emang cara harus dia begitu. berhasil loh. Iya, harus Menurut begitu. gue. Berarti anggap nih. Lu kemarin tuh lanjut terus jadi pengacara. Lo Kayak akan bakal branding, begitu. akan branding dulu kayak si Hotman Paris apa si Firdaus? Jujur. Kalau gue maunya, kayak Hotman Paris gue maunya. Negatif, berarti cewek-cewek apa segala macem. Iya juga ya. Firdaus juga gila juga. Gue nggak tahu dia semuanya cucu. Iya. Ini cucu dari apa? Iya, Cucu dari Majapahit, apa? apa segala macem. Dia artis lah. Gila ini sudah keterlaluan. Tapi ada gue pernah ngeliat di TikTok ya, dia nanganin kasus tegas. Kasus apa tuh perampasan aset ya apa gitu, pokoknya tanah-tanah gitu. Tegas dia. Ya. Gue bilang tegas juga nih orang nih, tapi bawa orang banyak. Emang pengacara terus bawa orang banyak ya? Nah itu salah satu taktik pengacara. Untuk Untuk misalkan pengacara berarti berdiri di dia bekerja di salah satu kasus berarti kan. Ketika dia maksudnya buat somasi orang, dilihat orang banyak ya lawan hukumnya kan pasti ya lumayan getar kan gitu. Iya, Itu iya. udah biasa. Ya berarti Farhad Abbas juga salah satu cara. Ini cara dia ya. Cara dia. Bener Cuma, salah tuh. Ya kalau bilang bener nggak bener, salah juga nggak salah. Gimana ya? Ya emang begitu aja ya yang ya TTA yang tahu-tahu aja udah. Ya PPA yang pengacara aja ya. Yang tahu-tahu aja kok Oh, kayak itu gitu. hukum. Ini Iya. canggih juga berarti Bang Wanda. 4 tahun tuh. 8 bulan. Kok 8 bulan 8 bulan gue. kuliahnya? Gimana sih Bang? Mana ada yang 1 8 bulan? Kan gue udah kuliah sebelumnya udah banyak. Diambil iniin gue apa. Oh, lo nerusin? Iya. Oh, sebelumnya kuliah di mana, Bang? Banyak. UNAS. Jurusan? UNAS tuh jurusan Inggris. Wow. Terus yang diambil nilainya yang umumnya, maksudnya itu tinggal penjurusannya. Nah, terus komputer D1. Terus perhotelan D1. Semuanya nggak lulus. Lah, tapi kok Akhirnya bisa lulusnya begitu? di situ. Hah? Emang bisa begitu ya? Bisa. Akhir Gue nilai mau ya. kuliah di tempat lo, cuman sebelumnya gue udah kuliah nih 3 Ya, tahun. tinggal gua ambil kuliah yang di sini. Tapi beda jurusan. Kan mata kuliah yang umum banyak. Kalau nggak lewat orang dalam, lulus nggak bang? Kagak. Berarti ente skripsi kemarin. Skripsi. Ngambil ngurus kasus. Apa kasusnya tuh? Ngambil jujur. Ngambil skripsi orang lain. Oh iya? Iya. Lo jadiin skripsi lo? Iya. Lo ganti maksudnya? Enggak fotokopi doang. Yang dokonya sampai sampulnya. Tahu-tahu tuh 97 apa? Masa nggak ada yang enggak? Nggak ada yang lo ganti? Enggak. Ini lo ambil skripsi orang nih, jebret. Lo Udah ganti fotokopi. sampulnya. Iya.
Nggak ada yang ngeh. Iya ngetes kan sepupu gue. Oh iya juga ya. Iya, sidang Suku lu juga. tutup pintu. Mau ditanya beneran gak nih? Nggak usah lah gue bilang. Ya udah bunda gimana baik? Baik ya udah. Dapat gue udah. Oh, saudara lu juga bantunya kebangetan sih ya. Udah. Mana dia sekarang? Udah almarhum tapi. Ya, semoga Almarhum. inilah terima di sisinya. Mm-mm. Awal hukum kita ada slogannya nggak sih, Bang? Wah, gue gak ngerti cum, terus terang gak ngerti gue. Tapi bunda baik. Bunda alhamdulillah. Enggak baik dia. Yang gue tahu pasal itu cuma narkoba doang ya. Apa itu pasal narkoba? Iya, pokoknya kayak 114, 112, 132, Oh, itu narkoba tuh? iya. Itu narkoba semua. Mana temen gue baru ketangkep lagi tuh. Ada aja. Susah sekarang, susah. Saya sekarang ya. Iya. Repot emang. Kita ke kasus selanjutnya setelah kita belajar hukum singkat bersama Bang Wanda. Ini ada lagi Bang Agus nih. Ini agak janggal nih Bang. Lu pernah dengar nggak sih Agus yang difabel, yang tangannya nggak ada? Oh tahu gua, tahu. Nah dia tuh dituduh tuh ini apa namanya memerkosa. Agak nggak masuk akal sebenarnya. kalau logika. Benar. Gue juga setuju. Sebenarnya agak nggak masuk akal. Heeh. Karena dan si Agusnya itu gue denger nonton penjelasan Agus kan, saya aja mandi masih dimandiin orang tua saya, makan masih dimandiin orang tua saya, bangun tidur masih dibangun orang tua saya. Gimana caranya saya memerkosa? Bener juga gue bilang nih. Masuk akal nih gue bilang nih. Gue gampang kemakan sih ya. Masuk akal nih gue bilang nih, cewek bangsat juga nih. Gue mikirnya pada saat itu, nih cewek punya fetish, mohon maaf ya, sama orang seperti Agus. Makanya Agus dia lecehkan sama dia. Gue komen, gue ada second account buat komen-komen gituan ada. Tunjukin dong ceweknya dong, suruh diklarifikasi. Yang klarifikasi orang pihak hotelnya. Agus sering bawa cewek beda-beda aja. Iya, sehari 3 kali kan katanya. Iya. Ada pernah sehari 3 kali. Iya. Ya cuma maksud gue. Dan ternyata setelah dicari tahu udah ada 13 korban yang melapor ya. Iya 13. Dia bukannya nyewa tuh, ngeren dia. Ngeren kan? Ngeren kan, pakai aplikasi hijau kan? Iya. Nggak tahu sih. Ada yang dari Bumble gitu-gitu juga. Jadi kan gue sempat denger TikTok tuh tadi sebelum sini tuh. Jadi sistem mainnya gini Bang. Kan dia di daerah ya, nggak di Jakarta ya, di kampung gitu. Sistem mainnya gimana caranya gue kode-kodein jual kesedihan. Gue mau ketemu lo, cuman gue takut di tempat ramai. Gitu-gitu. Jadi gue ketemu lo di hotel aja. Oh nggak bayar? Kagak. Oh nggak bayar? Kagak. Kalau ngeren mah silent dong. Tadi ngetiknya gimana cum? Nah lu iya juga ya. Dia mau ngetik gimana? Iya juga tuh. Temennya kali ya, karena kan mungkin tadi kan ada video Ngedrink. dia sama temen-temennya lagi ngedrink. Nah udah tuh ketemu tuh di hotel itu tuh, ketemu di hotel itu, dia mencoba tuh. Dia mencoba, ceweknya nggak mau, dia bilang, lo kalau lo teriak, ada yang denger, kita dikawinin. Oh dia ngomong gitu? Iya. Oh. Jadi lo mendingan kita sekali main, beres, atau enggak lo teriak kita dikawinin. Makanya cewek-cewek pada bilang ngancamnya pakai verbal kan. Mainnya kayak gitu dia katanya. Iya mau ngancam pakai apa ya? Bisa megang celurit. Katanya gitu. Oh gitu ngancam pakai verbal. Gitu. Anjing juga ya. Anjing juga makanya. Nah foreplaynya gimana ya? Megang tete gimana? Megang tete pakai kaki ngaceng emang ya? Megang tete pakai kaki emang ngaceng ya? Kagak lah ya? Kagak lah ya? Kagak. Nggak tahu anjing. Gue mana pernah. Masa tete gua gini-giniin? Lah dia kan dia punya. Iya kan gua nggak tahu ngaceng apa enggak. Oh iya. Kagak sih harusnya ya. Tapi mungkin ngeliat bugilnya udah ngaceng kali. Oh iya sih. Mungkin ya. Tapi ada satu cewek yang bilang dia tuh walaupun berkebutuhan khusus tenaga dia kuat banget. Ngefnya. Enggak ngebekapnya. Cara ngebekapnya gimana cuy? Maksud gue juga Pakai nggak. apaan? Dijepit kali pakai kaki sama dia. Iya. Terus Mungkin. andai kata dijepit, si cewek pasti punya tangan nih. Tonjok. Kayak gitu. Nah, tapi kan ada habis itu ada penjelasan kayak Kalau verbal masuk akal. kalau verbal. Jadi mungkin setelah verbal udah ya mau sama mau. Oh. Tapi kan dengan terpaksa, iya juga kata cewek daripada gua teriak. Kan tinggal pulang ya, keluar ya, buka pintu. Iya. Nggak usah teriak. Nggak usah teriak, pulang aja udah keluar. Iya. Nggak dia mau ngewe juga, dogi. Megangnya gimana? Kan jatuh. Kan gimana? Dia di bawah mungkin.
Iya Tapi kan, ceweknya mau. gue pernah lihat ini VT-nya Agus sebelum dia ketahuan kalau dia pemain. Jadi dia bilang, jadi cewek itu nindurin saya, dia di atas saya, Nah, itu masuk terus akal. dia ngeludahin tangannya, Hmm. itu saya diginiin. Anjing. Nah di situ gue langsung di pihaknya Agus, oh berarti ada cewek-cewek yang fetishnya kayak gitu kali ya. Mungkin, iya. Iya. Harusnya juga Agus pakai tangan panjang aja biar nggak kegep ya. Nggak, tetap dong, masa lemas tangannya. Ya taruh apa kayak lontong gitu. Gagal. Psikolog yang menanggapi kasus ini menjelaskan bahwa Agus menggunakan trik psikologis manipulasi emosional untuk mendekati korbannya Oke, benar dengan verbal berarti ya. memanfaatkan kondisi dirinya sebagai penyandang disabilitas. Anjing tuh pertanyaannya Ari bangsat. Kalau lu jadi Agus birahi tinggi ngapain? Ngocok nggak mungkin. Oh iya juga ya. Harus dikocokin ya? Iyalah, cuma pakai kaki. Bener juga ya? Iya. Kalau zaman dulu ada info katanya si Marilyn Manson motong rusuknya biar bisa nyepong sendiri kan? Goblok. Ya mungkin kali gitu sih nyopong sendiri. Nah, Anjing. Rasanya. Tapi gua ada temen ya, dia tuh colinya nggak begini. Jadi dia tuh begini nih, dijepit-jepit gini-gini nama dia ngecerit. Iya, ada masih hidup orang, namanya Andi. Beneran gue. Disebut. Pemain anjing dia pemain deh. Sumpah sama dia dijepit gini terus dia set katanya dia ngecerit. Wah pemain sih itu deh pro. Tapi Mungkin ya sih. maksudnya kalau misalkan gue ada di situasi si Agus itu sih, ya pasti cari cara lah ya, nggak mungkin. pasti cari cara. Iya pasti cari Iya. cara gimana? Nah kalau menurut gue kalau kayak Agus gitu daripada lu susah gitu minta kawin sih. Cepet-cepetnya cari yang yang mau ngurus gue. Enggak biasanya kayak gitu ya nyari Susah. apa ya, nyari yang kayak begitu juga biasanya. Gua tahu ada Hah? banyak yang Iya juga sih. mau. Cuman si Agus mungkin masih umur berapa sih? 20-an. 21 apa? Oh masih kecil sih ya, masih belum begitu. Gus. Oh, kalau di penjara juga kan repot ya. Iya. Nah ini yang gue kasihan nih. Kan kalau di penjara kan kasus pemerkosaan kan disiksa ya. Beres. Agus di penjara. Wah, suruh push up. Bisa. Sudah push up. Pegang tangannya apa nih? Iya. Orang mau kan biasanya suruh coli pakai balsem gitu. Iya, itu mau Agus gimana? nih, masuk nih. Kasus apaan lu pemerkosaan? Waduh. Repot. Aneh sih. Gua harus Aneh kasusnya. pengen aneh tahu banget. banget sih sebenarnya tuh aslinya kayak gimana sih sebenarnya. Selama ini kan kita cuma dengar dari berita ya cuma ya. Kita temuin Yang apa? Ya? ini, temuin si Agus. Agus datangin. Kan dia nggak ngaku. Iya, makanya kita tanya. Yang- Soalnya gue pernah gini gue pernah zaman dulu itu dapat berita sama orang-orang kayak bukan ini ya, bukan orang difabel, cuma ada orang yang ngeren gara-gara badannya bau doang, terus dikatain nih sama si cewek ini, akhirnya cewek itu dibunuh. Anjing. Ya apakah ada kemungkinan kayak begitu, misalkan si Agus ini ternyata ngeren, terus pas datang ternyata kebutuhan khusus itu dikatain sama ceweknya, akhirnya dikasarin sama si Agus, ya mungkin begitu bisa jadi. Tapi kan 13. Iya sih, nggak semuanya begitu ya. 13 dan nggak semuanya dari Ren. Ada yang dari kampus, anak kampus yang ngadu ya? Aku Iya. sama di bawah umur. Iya, sama di bawah umur juga ada 2 orang ya? 3. Tuh. Hingga kini tercatat 13 korban di mana 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Agus bukan hanya sekali melakukan tindakan pelecehan, melainkan sudah berulang kali Pelecehan. melakukan kekerasan seksual bahkan di tempat-tempat umum. Buset. Seperti homestay di Mataram, nggak tempat umum dong. Iya kok sih. Tempat Kalau cuma umum dua. seperti homestay, nggak di tempat umum dong. Kalau tempat umum tuh di MRT. Iya. Aduh, satu episode full bahas Agus doang nih kita nih. Iya, semuanya Gus. Semuanya Gus, paling mending Gus yang mana? Gak ada yang mending sih, kayaknya Gus-Gus itu. Hah? Gila. Gak ada yang mending sih menurut gue. Iya, kacau semua ya. Enggak, jadi normal aja susah amat sih orang ya, bingung gue. Iya. Kenapa sih orang makin gila, makin sini tuh makin gila. Kemarin juga ada tuh tetangga gue, nggak tetangga gue sih sebenarnya, orang daerah dekat rumah gue.
Itu namanya gue nggak tahu deh Gus siapa. Anak 14 tahun ngebunuh kakek, bapak, ibunya juga ditusukin. Kenapa? Gue nggak tahu, gara-garanya apa? Orang udah makin gila sih makin Iya, sini ya. makin aneh sekarang orang. Banyak yang Iya. nggak benar. Ya udahlah. Udahlah, kita udah capek juga ngomongin masalah gus-gusan. Iya. Kalau kecuali ngomongin sugus Baru, bisa. manis. Iya. Sekarang gue mau tanya sama lu deh, Cum. Ah, Untuk episode ini 3 lagu favorit lo apaan, Cum? Yang mungkin yang didengerin lo dalam waktu seminggu terakhir ini. seminggu terakhir ini. Rekomendasi lo buat temen-temen penonton dah. Oke, seminggu terakhir ini gua mungkin main di Juicy Lucy masih gue. Masih Juicy Lucy lo ya, Masih Juicy tetep Lucy, ya. iya. Kalau gue tanya yang lain boleh gak? Selain Juicy Lucy, Iya. gua kemarin itu sempat dengerin lagu ini. Aduh, gue lupa lagi namanya. Ungu, gue lagi suka Ungu lagi gua. Oh, ungu album lama dong berarti. Album lama Demi Waktu. Oh iya. Nggak tahu kalau sekarang di play lagi kita kayak mengenang masa dulu. Iya. Galau-galau dan demi waktu. Iya. Ku berdiri di sampingku. Iya. Itu satu. Dua, gue untuk lagu Bernadia lagi gue. Bernadia sih. Iya. Bernadia yang untungnya bumi masih berputar. Iya. Kayak nggak Bernadia nggak tidur ya. Nggak tidur. Iya. Kayak aku harus dengerin kamu dulu Iya, Bernadia iya, gitu. iya. Baru ada nggak yang relate? Kayak harus denger suara Bernadia dulu, Iya. baru tidur gitu loh. Nyenyak gitu tidurnya ada Album Bernadia. terbaik tuh dia. Oh iya, Di Ami. Iya benar. Kongres Bernadia. Main-main kita undang ke sini ntar ya. Iya. Untungnya. Tapi menurutku lagu itu maknanya benar. Untungnya bumi masih berputar. Jadi dalam segala masalah kita harus tetap melihat hal positif. Untung lo masih hidup, masih kasih sehat. Iya. Ya hadepin, lo kasih sehat untuk menghadapi masalah itu. Pasti lo pasti bisa. Iya. Kalau ketiga itu mungkin ini aku lagi suka Raisa. Apa lagi salahku? Oh, lagu lama juga berarti. Apa lagi salah? Gue lebih suka lagu-lagu dulu. Iya. Apa lagi sudah lupakan saja semua cerita gitu ya. antara Iya. kita, ku tak ingin, ku tak enak gitu. Enak. Mereka ngkat-ngkatnya tuh kayak enak gitu. Gue tiga tuh. Oke, Kalau oke, lu oke. sendiri gimana? Kalau gue tetap di lagu-lagu model gue sih cuma Iya, kalau gue lagu keras ya. Iya, kalau gue dengerin lagu-lagu keras terus gue. Ya kalau misalkan yang lagu-lagu slownya ya mungkin lagu terbarunya dari si siapa itu yang lupa lagi gue nama band itu. Tapi gue nggak tahu judulnya juga. Mungkin ada yang tahu kali ini. Siapa sih itu namanya? Iya, lagunya dulu dong, baru kita bantu. Lupa gue nama bandnya siapa. itu. Lagunya. Lagu reggae gitu, reggae ska gitu. Kayak gimana? Siapa sih yang vokalisnya cewek? Danar nama vokalisnya siapa sih? Soldier. Soldier. Oh, Ada lagu Soldier. baru, ngeluarin lagu baru enak sih menurut Oh gue. iya, Soldier juga dua. Legend juga tuh jam-jam pensi gue tuh. Iya, terus selain Soldier gue juga tetap kalau gue bisa sama kayak lo, cuma gue bedanya beda band. Kalau gue suka Padi gue. Oh Padi. Padi Iya. kayak Legend juga tuh. menurut gue lagu-lagu Padi tuh gimana gitu. Kayaknya lagu sedih tapi nggak loyo gitu. Iya, gue sedih tapi asik. Iya. Iya. Terus untuk Contoh lagu satu dong, sebutin lagu Padi, nyanyiin dong. banyak begitu indah. Mahadewa, Mahadewi. Oh iya Mahadewi, benar. Satu lagi? Satu lagi mungkin gue ambil di lagu lama juga yang judulnya Kepompong, tahu penyanyi siapa? Persahabatan Sinden bagai Tosca. kepompong merubah ulat Menjadi ulat dong. kupu-kupu, iya ulat. Ulat menjadi kupu-kupu. Iya. Dulu kita sahabat. Ya, bener bagai itu lagunya. ulat. Udah berapa Iya. kali tuh main di karaoke gue lagu itu. Oh iya. Hmm. Asik. Terus kita ngomongin wabah yang ada di media sosial sekarang ini, Cum. Lu ikutan nggak yang namanya Spotify Rap? Aku enggak lagi. Tapi gue ngeliat. Gue kalau gitu-gitu nggak ikutan sih gue. Gue juga sih enggak. Enggak. Cuman ya tahu karena kan beberapa temen kan. Iya. Seperti Sastra and the Gang kan yang wajib main gitu kan kita ngeliat kan, oh Spotify Rap nih. Ada lagi nanti mungkin recap 2024. Oh, bentar lagi nih ya. Bentar lagi keluar nih biasa Spotify Rap nih. Udah sih itu doang ya. Spotify web kalian apa? Gue nggak bikin. Spotify Rap Premium nggak?
Premium. Maksudnya gimana sih? Gue gak punya Spotify. Oh, lu Gue nggak ada? Joox gue. Oh lu Joox lu Joox mainnya. gue diketawain gue sama temen-temen gue, anjing pakai Joox. Kenapa sih emang? Kenapa sih emang? Aneh sih, emang aneh. Sumpah gue diketawain orang mulu, anjing pakai Joox, anjing pakai. Emang kenapa? Gue bilang yang penting denger lagu ya. Iya, sama aja sebenarnya. Buat teman-teman gue aneh. Sama aja sebenarnya. Jukebox. Joox box. Kenapa ya? Sama aja. Kayak tahta terbawah gitu loh Joox dibanding Iya. Spotify. Ya, karena Spotify mungkin ada podcast, ada apa sekarang gitu. Kan gue mau denger lagu, bukan mau Iya. denger podcast. Iya. Tapi tujuannya orang nge-share Spotify berapa apaan ya, Bang? Iya, Kalau pengen- tujuannya nggak ada sih Nah, sebenarnya. dia pengen ikut aja. Pasti ada satu orang gabut, Iya. bikin viral. Semua orang merasa, oh gue harus bikin nih biar gue dianggap. Kayaknya itu doang. Langsung pengen suara musik tuh keren juga nih. Iya. Oh, yang kayak headset kayak ada darah-darahnya goblok. Iya. Itu juga kan baru viral kan tuh. Satu lagu yang kamu dengarkan sampai kupingmu seperti ini. Nggak ada. Nggak ada. Ngaji banget. Ngaji gue bakorog 3 kali gue sehari emang. Kuping sakit sih. Murotal gue. Sesi terakhir dari obrolan kita siang ini apa Cum? Kita ada sesi curhat kayak episode pertama. Jadi nanti Dembele bakal ngasih kita beberapa Kok Dembele? beberapa itu aja yang lewat. Beberapa pertanyaan. Oke Le, gimana Le? Lele. Ini Bang, ada pertanyaan pertama ya. Adakah tips atau solusi untuk orang yang punya kepribadian introvert di dunia kerja? Kan kadang kan kita harus ekstrovert nih biar Yeah. bisa naik jabatan gitu. Nah, tapi kalau kitanya introvert gimana tuh? Bisa nggak? Bisa. Ya, lu maksudnya kerjain aja, maksudnya apapun skill lu keluarin aja, terutama kalau misalkan kita ada di departemen sales gitu ya, lu jualan aja sih sebenarnya. Lo introvert juga kalau misalkan jualan lo oke sih, harusnya lu jadi pertimbangan dari bos lo buat naik jadi seseorang sih di satu perusahaan gitu. Nah, menurut gue introvert itu bukan berarti lo nggak profesional. Kalau lo coba untuk nunjukin skill lo coba untuk kasih terbaik buat komunikasi dan jaga membuat relasi, itu profesionalitas. Itu sudah nggak masuk ke introvert. Atau nggak bisa mentang-mentang gue introvert, gue nggak bisa nih gue ngobrol sama orang, sama klien lama-lama. Pasti bisa. Nggak bisa nih gue nawarin produk, oh dulu nggak profesional. Seperti itu menurut gue. Namanya dunia kerja, seintrovert orang ya ketika sudah dunia kerja ya itu kan profesionalitas. Lo harus melakukan itu untuk karir lo kan. Dan introvert, orang kadang menanggapi ekstrovert itu berarti gue ngejilat bos, gue ngejelekin temen gue ke bos biar gue naik. Enggak, lo tunjukin value lo berkomunikasi dengan baik gitu loh. Itu kan bukan menjadi ekstrovert negatif, enggak. Seperti itu aja sih menurut gue. Dunia kerja udah tidak tentang introvert dan extrovert, sudah tentang job desk dan profesionalitas. Benar. Yang di luar job desk lo nggak usah lo omongin, itu introvert. Tapi kalau sudah job desk lo udah bukan tentang introvert, itu profesionalitas dan job desk. Yoi. Next. Pertanyaan kedua. Bang, aku ini punya banyak mimpi, tapi kok suka mager ya? Gimana cara ngatasinya Bang biar nggak mager? Ah dong. Kok tolak belakang banget ya? Iya, banyak mimpi. Lu banyak mimpi tapi mager. Makanya dia mager, pengen tidur, makanya mimpi Iya. mulu. Ah nggak bisa sih ya kalau mager. Susah kalau mager susah. Kalau mager jangan kan banyak mimpi, satu mimpi aja belum tentu. Iya. Susah Ya udah kalau mager sih kalau gue ngasih saran banyak main aja sih sebenarnya. Karena emang dalam dunia permainan itu kadang lu nemuin satu kerjaan lo sih. Kalau gue banyak nongkrong, banyak kerjaan gue. Iya, tapi nggak boleh mager tetap. Tetap nggak mau. Lu Iya. nongkrong nih sama orang, gue nongkrong sama lu nih, lu ngasih gue kerjaan. Tapi gue nya mager. Ya susah, Iya. susah. Ada tuh orang begitu tuh anjing, misalkan kita nongkrong nih, Bang. Ntar lu kasih gue kerjaan nih. Pusing gue, Bang. Gue lagi nggak ada pemasukan sekarang, Pak. Gue mau kawin. Ada kerjaan nggak, Bang? Gue ngasih nih. Iya. Ya udah tuh, ada tuh. Apaan, Bang, kerjaannya? Metik duren doang kali. Ah, masa gue metik duren? Wah, susah dong gimana ya? Kerjaannya lagi itu bisa buat modal kawin lo. Ah, mager gue, ntar lanjut yang lain deh, Bang, yang lain deh. Ya udah, oke.
Ngeringin sawi, lu mau ngeringin sawi? Indoor tempatnya apa di luar? Iya dari luar lah kan sawi kita ngambil dari Cianjur nih, terus sampai pasar itu lu Lagi ngeringin. panas bang. Gerak, Ya Bang. susah juga. Terus lu maunya kerjaan yang model kayak Yang gimana? adanya apa nadanya? Ya itu tadi udah 2. Yang lain. Apaan lagi ya? Narik MRT lu mau? Atau adem tuh? Macet bang, pegel kaki. Dia kan MRT nggak macet dari mana? MRT. Aduh, mager gue kerjanya berapa jam tuh naik MRT itu? Ya susah. Kan? Susah. Ada kan orang gitu kan? Emang anjing. Ada. Emang anjing tuh orang gitu tuh. Susah, lu mau kerja, dibantu nongkrong. Nongkrong sih emang, tawaran kerja. Cuman milih anjing. Iya. Susah. Udah, nggak Orang bisa. mager itu maksudnya lu udah otak lu udah di set kayak begitu. Padahal sih sebenarnya ketika kita udah ngebutuhin sesuatu ya harusnya lu harus berkorban. Iya, selama itu halal, gas udah. Lu kalahin deh sifat mager lu udah. Benar. Setuju gue. Terakhir, Pertanyaan terakhir. Gimana dengan wanita yang berambisi untuk menjadi wanita karir tapi keadaannya tidak memberkatinya? Gimana ceritanya? jadi ada seseorang yang berambisi jadi wanita karir, tapi jalannya ada aja halangannya gitu. Kawin sama orang kaya. Ya. Terus minta suami lu bangunin usaha. Iya. Kalau bangkrut minta tambahin modal. Iya, gitu Instan. aja. Selesai. Iya. Bener nggak? Dari kebanyakan. Iya. Kan ini dari nol bang. Ah udah deh sekarang dari nol repot deh bang ya Iya. kalau ada jalan yang langsung 80. Kenapa nol? Tapi balik lagi lu cakep nggak? Hah? Kalau nggak cakep repot ya. Iya repot. Kalau nggak cakep repot. Gitu aja kalau Iya. gue. Bener. Tapi sekarang kan banyak nih bang, fenomena kayak makin banyak nih bapak rumah tangga. Gitu. Menurut lu gimana? Maksudnya kan banyak kan kita dari dulu tuh kedudukan pria tuh harus kayak mencari nafkah segala macam. Dalam agama juga kayak gitu. Tapi menurut beberapa orang, menurut banyak orang juga sebenarnya sah-sah aja. Itu kan tinggal rumah tangganya. Iya, sebenarnya sih sah-sah aja. Gue nggak pernah ngomongin kita masalah gender ya. Maksudnya kalau buat gue gender sih sama aja ya. Siapapun bisa kerja selama itu dia izin. Kalau udah berumah tangga ya lu harus izin lah sama suami lu. Kan maksud suami lu di rumah kan bukan kenapa-napa juga, bukan berarti lu nggak bisa kerja atau gimana. Ya tolong lu urus rumah tangga, lu siapin apa segala kebutuhan rumah tangga, lu tinggal lapor ke gue biar gue yang kerja gitu. Biasanya kan kayak begitu kan. Cuma kalau misalkan antar suami istri itu udah ada kesepakatan apa segala macem, ya gue rasa sah-sah aja nggak apa-apa. Benar, setuju gue. Tergantung komunikasinya. Iya, Kalau ngobrol. emang dari awal hubungan udah komunikasi laki ini jadi bapak rumah tangga dan istrinya yang Iya, kerja. nggak apa-apa juga. Cuman mereka tidak ada masalah dengan itu, mereka nyaman dengan itu ya. Biarkan rumah tangga mereka berjalan sebaik mungkin itu. Karena tidak ada patokan sih. Siapa yang harus kerja dan siapa yang harus di rumah gitu loh. Karena menjadi jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga juga bukan pekerjaan mudah kan. Nggak banyak laki-laki bisa. Iya. Iya. Dan mencari nafkah itu nggak banyak juga, mungkin nggak semua perempuan juga bisa gitu. Jadi menurutku tergantung komunikasi pasangan itu aja sih. Semua pasangan tuh punya rulesnya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Nggak boleh dipatokin begini nih rumusnya nih, semua harus sama, nggak ada kok. Tapi kan suka dicibir gini nih bang, apa namanya? Lu ya kayaknya. Dicibir gimana? Biasanya tuh kalau misalkan kan aku punya banyak teman juga kan. Oh, teman. Bapaknya ini yang ngurusin rumah tangga, tapi suka dicibir juga, dia curhat katanya tetangga-tetangganya ini nyinyir, maksudnya masa yang punya banyak duit si ceweknya sih, si istrinya sih gitu. Ya emang tetangganya ngasih makan. Enggak, bener. Emang tetangganya tinggal bareng. Kagak. Ya udah cuek Cuekin aja, aja kalau ngapain itu sih. ngurusin. Enggak, bener. Tinggal lebaran gak usah dibagi ketupat, beres. Iya, kasih ketupat nggak pakai rendang aja. Iya, sama kuahnya doang, kasih dulu campur lagi. Itu aja. Itu aja sih. Oke, beres ya. Oke. Berarti, kayaknya kita kalau misalkan ngobrol berdua gini agak kurang gimana. Dan kita kayaknya harus perlu ada tamu-tamu yang lumayan superstar nih, buat Benar, kedepannya benar. ya. Barangkali besok teman-teman untuk episode selanjutnya ada requestan dari teman-teman siapa gestar yang misalkan kita bisa undang. Benar. Bisa juga ditulis dan nanti dari kita juga sebenarnya ada juga. Ada. ya. Kalau Mudah-mudahan gua nih. kemarin gua nanti mau ngajuin satu nama. Ya. Cocok banget nih ngobrol sama kita nih. Amin. Oke. Karena kemarin kita habis ngundang
bapak jam-jam urusan, Iya. anak gaul, gua ada tandingannya. Oke. Gue juga punya temen nih yang Siap. gaul kayak gitu. Siap. Yang Minggu Kenalin ke Selatan gue ada, berarti ya, gue kalau gitu kenalin ya. minggu depan. Siap. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.